Ya nafsu ti ini apa artinya? Gila jajal toh iki. Mangale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa warahmatullahi lagi dengan kami di channel resmi milik Imam Sidoarjo, channel keren, kamera besar. Selamat malam Gus. Selamat malam. Malam ini tema kita dari pertanyaan dari @boneng_bengkulu_123 tentang menyikapi konser solawat. Konser solawat. Ini konser apa solawat ya? Ya istilahnya kalau ya mungkin perkembangan zaman kita mengistilahkan konser solawat, sebab kalau hanya murni solawat kok kelihatannya kayak konser. Tapi kalau kita bicarakan konser kok lafadznya lantunan solawat. Di situ kan sudah kita tahu bersama di perkembangan di media yang sering ramai itu joget di majelis solawat, bercampurnya laki-laki dan perempuan, kemudian pelafatan yang kurang tepat seperti yang lagi rame ya nafsuti itu yang seperti itu dan lain sebagainya. Kalau Gus Faiz sendiri menanggapi itu bagaimana Gus? Ini pertama untuk masalah bercampurnya lawan jenis ya. Memang di majelis-majelis sekarang itu kita akui majelis sholawat itu baik, baik dan itu pahalanya besar memang baca sholawat. Cuma kita harus menekankan pada beberapa hal yang semestinya perlu disikapi. Di antaranya pertama masalah bercampurnya lawan jenis. Kita tahu bahwa di dalam aturan fikih ikhtilat percampuran bainar rijal wan nisa antara laki-laki dan juga perempuan itu merupakan larangan. Artinya bagaimana? Percampuran lawan jenis itu diartikan dengan bi antatadhammah ajsamu. Jadi antara raga laki-laki dengan raga perempuan itu saling berdempetan. Jadi betul lah kalau ada majelis-majelis yang mengupayakan bagaimana caranya dalam satu majelis itu diberikan sekat pembatas. Oh di sini ruang untuk laki-laki, oh di sini ruang untuk perempuan. Ini demi meminimalisir dampak-dampak buruk yang akan timbul dari itu. Sehingga jangan sampai majelis itu ya pokoknya orangnya datang mau sholat jangan begitu. Diupayakan tempatnya ini nanti gimana. Masuk laki-laki di mana, masuk perempuan gimana, jangan sampai terjadi yang namanya percampuran lawan jenis. Karena itu merupakan larangan dari syariat. Ada upaya untuk pemetaan ya? Pemetaan tempatnya itu harus ditata dengan baik. Kemudian kalau sampai menikmati lantunan sholawat sampai joget, bahkan jogetnya saya kira kok dilihat dari media itu over dan saya kira tidak pas dengan lantunan sholawatnya. Kalau Gus Wasil bagaimana mendakapi soal joget? Ya, memang dalam hal ini yang perlu kita ingatkan dulu adalah sekali lagi nanti kembalinya kepada judulnya tadi, konser sholawat. Tujuan awalnya adalah tetap kita bersalawat. Cuma mungkin dari nada alunan alat-alatnya itu yang membuat orang itu mungkin terlalu asik. Akhirnya sebagian dari para hadirin itu ada yang sifatnya memang benar-benar sampai joget. Maka bagaimana pendapatnya para ulama tentang joget ini tadi? Ulama sudah menjelaskan joget ini kalau dalam bahasa Arabnya adalah raqas, berjoget yang sifatnya baik itu lemah mulai atau yang bahkan kalau yang biasanya itu sampai berdiri. Itu para ulama khilaf. Tapi secara garis besarnya seperti ini. Kalau berjogetnya itu tidak ada takasur. Takasur itu kalau digambarkan oleh para ulama itu bokongnya bergerak-gerak. Kalau sudah ada sampai taraf yang sifatnya itu rokes joget yang bokongnya itu sampai bergerak-gerak, itu baik laki-laki ataupun perempuan itu hukumnya haram. Tapi kalau tidak sampai ke taraf itu secara hukum asalnya mawon gitu ya. Secara hukum asalnya joget yang tanpa bergerak-gerak bokong itu sebenarnya tidak sampai haram. Cuman yang perlu kita bahas, jogetnya ini kan bukan di tempat biasa. Jogetnya ini adalah berada di tempat majelis. Sehingga di tempat majelis ini, majelis di mana ini merupakan majelisnya sholawat terhadap Kanjeng Nabi. Majelis yang sifatnya kita itu harus khusyuk, kita itu harus khudu di dalamnya. Kita sedang istilahnya membacakan sholawat untuk Kanjeng Nabi, sehingga harus benar-benar khudu. Sehingga menurut sebagian ulama yang seperti yang didakwakan oleh Syekh Zaini Dahlan, beliau itu berfatwa kalau hal tersebut itu termasuk hal yang sifatnya itu dianggap tidak pantas terhadap hadroh nabawiyah, itu hukumnya bisa haram sekalipun hukum asalnya
boleh. Nanti nih, jadi seperti saya bacakan dulu di ibaratnya secara hukum asalnya tengeriki seperti yang ada di dalam kitab Hasyiatul Jamal Sahifah 436 beliau dawuh qauluhu la raqsa qala mimra ar-ramli ar-raqsu bi qasdi la'bi haramun wa bidunya hadzal qasdi jaizan intasin mim ibaratu syarhi mimra na'am law kasura ar-raqsu bihaisu asqata al-muru ataharuma ala maqalahu al-bulkini. Terus saya lanjutkan lagi dalam kitab Buhyahnya, ini yang saya omongkan tadi. Wa ammar raqsu bila takassurin wa tasannin falladhi i'tamadahu Ibnu Hajar annahu makruhun. Rokes atau menjoget yang sifatnya tidak ada takasurnya. Takasur itu bokongnya nggak sampai bergerak-gerak. Maka kalau seperti itu, menurut Imam Ibnu Hajar itu hukumnya hanya sekedar makruh. Namun di kelanjutannya di sini didawahkan wa nukila an ba'di ashabina hurmatuhu in aksara minhu. Ada sebagian dari kalangan Syafi'iyah yang mengatakan kalau itu terlalu banyak jogetnya, sering banget jogetnya, bahasa seperti itu. Sekalipun tidak ada takasur dan juga tasani, tidak ada sampai bokongnya itu bergerak-gerak, itu juga hukumnya haram. Dan di kelanjutan yang terakhir ketika sampai bergerak-gerak bokongnya, ini kan amma ma huwa bitakasurin wa tasannin faharamun mutlaqon hatta alan nisa'i. Hatta alan nisa'i. Kalau berjoget-jogetnya itu dengan pergerakan bokong, bahasanya seperti itu, takasur dan kata sani, lemah memulai. Bahasanya agak vulgar, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini hukumnya haram, bahkan hatta alan nisa, bahkan sampai bagi perempuan pun itu loh haram untuk berjoget. Lantas kalau soal pelafatannya Gus, pelafatan panjang pendeknya, irama, kadang diulang-ulang mengikuti irama lagu yang lagi tren Gus. Gini, ya hari ini memang banyak lah seperti itu. Ini sebenarnya hukumnya bagaimana ya, secara fikih, secara syariat. Di dalam kitab Bidaul Masajid, di sana dikatakan Su'ila As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Makkah, an jama'atin yaqra'una maulidan Nabi, yatrabuna fihi bil ghina wal alhan wat takassur khususan fil ash'ar wal qasaid al muta'alliqah bi janabi sallallahu alaihi wasallam wa yarfa'una aswatahum raf'an syadida wa yamudduna al maksur wa yuqassiruna al mamdud wa yaqifuna fi afna'il kalimat wa yaqta'una ba'dan an ba'din kama fa'alu bi mithli qawlihi asyraqal badru alaina ila akhir. Di sini dikatakan, ditanyakan kepada beliau Syekh Zaini Dahlan. Beliau berkata ketika ditanya tentang orang-orang sekelompok yang datang di tempat majelis yang di sana itu dibacakan asy'ar, abiyat, syiiran-syiiran ataupun qasidah-qasidah yang berhubungan dengan Nabi. Jadi qasidah-qasidah sholawat semacam itu. Di mana di tempat itu mereka-mereka itu bergoyang, kemudian teriak-teriak. Bahkan yamudunal maksur wa yukassirunal mamdud. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Ini gimana? Bahkan wa yaqta'una ba'dan an ba'din. Wa yakifuna fi afna'il bait. Di tengah-tengah bait dia berhenti. Ya nafsu tiga. Yakifuna fi afna'il bait. Jadi berhenti di pertengahan bait. Wa yaqta'una ba'dan an ba'din. Kalimat ini belum utuh dipotong dari bagian kalimat itu sendiri. Karena susunannya, lafadznya. Ya nafsu tibi biliko, itu artinya ya nafsu wahai jiwa, wahai hati. Tibi biliko. Tibi itu fi'il amar. Tibi bahagialah kamu biliko, dengan berjumpa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kalau dipotong, titinya apa artinya? Harusnya ini tibi lah, ya tibi. Iya. Ini satu kalimat yang nggak bisa dipotong. Ini pernah ditanyakan kepada beliau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dan beliau menjawab bagaimana? Jawaban beliau, fa'ajaba biqauli at-taghanni bil alhan wa takassur wa raf'us saut fi qira'atil maulid haram. Ternyata membaca panjang pendek yang keliru, menghadiri acara maulid Nabi dengan cara-cara semacam tadi, itu hukumnya diharamkan. Kenapa demikian? Balil wajib alaman hadara qira'atal maulid sawa'un al-qari' was-sami ayyakuna fasihan ghaira lahin khafidan ghaira safi ghaira rafi'is saut khashi'an mutawadi'an muta'addiban li hadratihi wa 'azamati. Melainkan kewajiban orang yang datang di tempat, di majelis di mana dibacakan sholawat, qasidah-qasidah yang berhubungan dengan Nabi, itu adalah datang dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kekhusyuan, penuh adab, etika. Karena apa yang dibacakan ini tempat yang di mana itu dihadiri oleh Nabi.
qasidah di mana itu memuji-muji kepada Nabi. Maka jangan sampai kita di sana itu memunculkan satu ucapan, satu tindakan yang itu tidak sesuai dengan keagungan Nabi. Jadi kalau lihat dari ini ya Mas, itu kalau ada orang baca ya nafsu titik itu nggak boleh seperti itu. Karena apa? Ini melanggar etika daripada ta'adub kita, bentuk etika kita, kesopanan kita li hadratihin Nabi, kepada hadirat, kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Oh iya Gus. Memang sulit. Sebenarnya niatnya baik, cuman kalau tidak dibarengi dengan ilmu lagi-lagi akan kerap kali menjadi salah. Sebenarnya ya masih banyak lah sebenarnya Mas Red dalam majelis itu yang apa ya istilahnya, banyak sekali minus yang sebenarnya ya gimana ya harus kita akui lah. Garis bawahnya tetap majelis sholawatnya baik. Tapi itu hal-hal yang perlu disikapi, seperti jangan sampai terjadi percampuran lawan jenis, jangan sampai di sana itu terjadi joget-joget, kemudian pelafatan yang semestinya tidak tepat, kemudian jangan sampai kita mengedepankan kesunahan daripada kewajiban. Kan banyak juga sekarang orang yang datang di majelis mulai dari siang dia duduk di sana sampai malam. Lah ini sholatnya gimana dia ini? Nah itu nanti alibinya begini pasti, nggak apa-apa yang penting datang sholawat daripada nggak datang. Ini apa ya, kata daripada itu adalah perbandingan. Kalau mau membandingkan satu hal itu harus mukafaah, harus sebanding. Ibarat kata begini, ada orang iman baik, ada orang iman buruk. Baik yang mana? Ya baik yang ini. Orang iman yang baik. Ini namanya mukafaah. Ini sebanding. Jadi jangan pernah membandingkan satu hal yang tidak sebanding. Perbandingan itu harus sebanding. Saya datang sholat. Saya datang sholawat, gak sholat, baik yang mana? Ya yang sholat pasti. Jadi kalau mau membandingkan itu yang sebanding. Gitu. Jangan lebih baik mana saya nggak datang sholawat atau datang sholawat sama-sama nggak sholat. Loh itu semuanya buruk, gak ada yang baik. Karena nggak sholat itu nggak baik gitu. Jadi jangan pernah membandingkan satu hal yang sifatnya itu tidak sebanding. Maka dari majelisnya itu bagus. Maka dalam satu kitab itu dikatakan begini Mas, kesimpulannya, endingnya, apakah lantas ketika kita mengatakan bahwa hal-hal tadi itu harus dijauhi karena itu perilaku haram, perilaku yang tidak tepat secara syariat, lantas kita mau mengatakan berarti bubarkan saja majelis sholawat? Itu tidak. Jangan seperti itu. Di dalam satu kitab Al-Hawilil Fatawa, ini karangan Imam Suyuti, di sana dikatakan wahasilu madzukir annahu lam yudhamma al-maulid bal yudhamma ma yahtawi alaihi minal muharramat wal munkar. Kesimpulannya, kita jangan pernah mencela maulidnya, jangan pernah menolak maulidnya, karena maulid itu tindakan baik, karena maulid itu kegiatan positif. Hanya saja yang harus kita cela, yang harus kita sikapi itu adalah kandungan yang ada di dalamnya, ketika itu memang mungkarot, ketika memang itu bertolak belakang dengan syariat, itu yang harus kita sikapi. Dalam kitab yang lain dikatakan begini, di dalam Syarah Ratibil Haddad dikatakan wa idza qaddarna wuku ahtilatin nisa birrijal fanahtaju ila an nungkiral munkar min haitsu huwa wala nungkiru al amro al kulliyah lil amril juz'i. Jadi ketika kita melihat, katakan beginilah, ada maulid positif di sana terjadi percampuran lawan jenis, ada maulid di sana positif orangnya nggak sholat semua, ada maulid di sana positif terjadi keburukan hal-hal yang bertolak belakang dengan syariat. Lantas kita mau apa? Apa kita bubarkan sholawatnya? Ini gimana? Ternyata sini dikatakan nungkiru al munkar min haitsu. Kita ingkari sesuatu yang bertolak belakang dengan syariatnya. Tapi jangan sampai kita itu meninggalkan secara total hanya karena alasan itu. Artinya apa? Maulid itu secara garis besarnya baik. Jangan kita bubarkan hanya karena ada satu hal di dalamnya yang buruk. Jadi langkahnya itu diambil yang tepat. Kalau ada komentar bahwa ini dilarang syariat, ya kita turuti. Jangan malah melawan itu. Karena dia itu suka sholawatan, dikomentari begitu, ditanggapi begitu, melawan. Tidak seperti itu. Apalagi bubarkan. Nah, bukan seperti itu. Jadi kita ambil jalan tengah lah. Iya. Maulid itu memang hal baik, sepatutnya itu ada, itu positif sekali untuk anak bangsa. Tapi adapun kekeliruan yang terjadi di dalam majelis maulid pada umumnya hari ini, itu sebisa mungkin bagaimana caranya dijauhi, ditiadakan, disikapi. Begitu. Bahkan begini, menurut saya yang namanya majelis sholawat itu harus ada dan tidak boleh dibubarkan sekalipun dengan segala kemungkaran yang ada yang nanti mungkin kita perbaiki secara perlahan. Karena seperti yang didahulukan oleh beliau Syekh Yusuf Qattar dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah, beliau itu dahulu seperti ini, wa qala Mubashir At-Tirazi rahimahullah ta'ala,
Innal ihtifala bi dzikral maulidin nabiy asyarif asbaha wajiban asasiyan. Mengadakan dalam hal ini bahasnya konser sholawat untuk hari ini, untuk zaman kita ini, hukumnya sudah berubah menjadi wajib Keberadaannya. Iya, wajib majelisnya. Kenapa Pak seperti itu? Limu wajahati ma ustujida minal ihtifalati ad-dharati fi hadhihi ayam. Karena untuk membendung konser-konser yang tidak baik, konser-konser yang sifatnya itu bahaya, yang tidak baik, yang tidak mendidik. Karena kalau kita lihat seminim-minimnya kemungkaran yang terjadi di dalam majelis bahasanya semaksimalnya bahkan semaksimalnya doror yang terjadi di majelis sholat itu masih sangat minim daripada konser-konser di luar sana. Bisa dibayangkan kan, mungkin kita itu paling parah ya cuma seperti itu saja. Tapi kalau di luaran sana yang konsernya itu sudah tidak ada, bahasanya seperti itu nih, mulai tidak awal sampai akhir nggak ada positifnya. Makanya beliau tahu di sini yang namanya majelis sholawat atau bahasanya konser sholawat itu merupakan untuk hari kita ini sifatnya sudah wajib, tujuannya untuk membandingi atau bahkan bisa mengalahkan konser-konser yang sifatnya abor, yang membahayakan. Majelis maulid tetap harus dilanjut. Ini wajib diadakan dan diteruskan. Hanya saja hal-hal yang tidak baik di dalam majelis itu perlu untuk dibahas. Mantap Gus. Ini fenomenal sekali. Saya yakin ini butuh untuk diberikan wawasan kepada masyarakat. Oke, sampun cukup Mas Ed Boneng Bengkulu _123. Sudah cukup jelas ya? Sekap nih Gus. Oke, baik. Semoga bermanfaat dan bisa diterima di halayak umum. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.